Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Mbah Tini. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah lama mengikuti channel Ryu Wijaya, sebuah kisah misteri, sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi dengan nama Mbah Tini. Karena kisah dari Mbah Tini sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya. Mbah Tini adalah seorang kuncen pesugihan dari Gunung Kemukus. Nah, jadi di video kali ini saya akan menceritakan kisah hidup dari Mbah Tini, khususnya akhir riwayat dari Mbah Tini. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke rumah Mbah Tini untuk bersilaturahmi. Saya mendapat kabar duka bahwa Mbah Tini sudah meninggal dunia. Di video kali ini, saya akan menceritakan beberapa kisah dari Mbah Tini yang tidak saya sebutkan di video sebelumnya. Saya akan sedikit menambahkan riwayat dari Mbah Tini sebelum beliau meninggal dunia. Dikabarkan, Mbah Tini meninggal dunia di pelukan Gunung Kemukus. Jadi, bagaimana kisah dari Mbah Tini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya berniat untuk bersilaturahmi ke rumahnya Mbah Tini, yang mana saya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Mbah Tini. Ya, boleh dikatakan sudah hampir 5, masuk 6 tahun lah saya tidak pernah berkunjung ke rumah Mbah Tini. Nah, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu lah, ya, nggak tahu kenapa hati ini rasanya selalu keingat sama Mbah Tini. Apalagi saya memutar ulang video sebuah kisah misteri yang menceritakan begitu saya bertemu dengan Mbah Tini, beliau menyuruh saya untuk berangkat ke Gunung Kemukus. Di situ saya makin teringat, makin pergilah ke rumah Mbah Tini, yang mana jarak dari tempat saya tinggal untuk sampai ke rumah Mbah Tini ini jaraknya lumayan jauh lah, kurang lebih memakan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Singkat cerita, di sini pada hari Senin tepatnya 2 minggu yang lalu saya sampai ke rumah Mbah Tini. Begitu saya sampai di depan rumah Mbah Tini, memang ada penampakan yang tidak lazim dilihat dari rumahnya si Mbah Tini. Pertama gini, rumah Mbah Tini ini biasanya nggak pernah sepi, pintunya nggak pernah tertutup, halaman depan rumahnya ini nggak pernah lah rumput-rumput liar itu sampai tumbuh tinggi, dan jendela kaca dari rumah Mbah Tini ini tidak pernah terlihat kusam. Itu sepengetahuan saya ketika saya masih sering bolak-balik main ke rumah Mbah Tini. Tapi pada hari itu, di hari Senin itu, kurang lebih sekitar jam 10 pagi, saya sampai ke depan rumah Mbah Tini, masuk ke pekarangan rumah Mbah Tini. Saya agak sedikit heran, loh kok ini rumahnya nggak kurus. Pikiran pertama saya berpikir, mungkin Mbah Tini masih di Jawa ya, belum pulang ke Jambi. Tapi kalau Mbah Tini pulang ke Jawa, ya dia nggak menempati rumah itu, anak-anak dari Mbah Tini ini kemana? Orang yang biasa ngurus rumah Mbah Tini kemana? Kok ya semuanya nggak ada di rumah? Ya, saya di sini mencoba untuk ngetok-ngetok pintu depan. Kurang lebih sekitar setengah jam saya ngetok-ngetok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya manggil, Mbah Tini, Mbah Tini. Tidak ada satu orang pun yang nyautin. Nah, jadi di samping rumah Mbah Tini ini ada musola kecil yang dibangun oleh Mbah Tini. Nah, jadi cerita tentang pembangunan musola ini nanti akan saya ceritakan di tengah video. Jadi
Ketika saya nyamperin musola, pintu musola itu terbuka, tapi tidak ada satu orang pun yang ada di dalam. Pengurus dari musola gak tahu kemana pada pagi hari itu. Saya duduklah ya sambil ngerokok di depan rumah Mbak Tini. Gak lama berselang adalah tetangga dari rumah Mbak Tini, yang mana beliau ini sudah memperhatikan saya. Ketika saya sudah sampai ke rumah Mbak Tini, beliau sudah tahu tujuan saya ke rumah Mbak Tini itu apa, tapi dia nggak kenal sama saya ya. Jadi dari rumahnya dia memperhatikan kalau saya ngedor-ngedor rumah Mbak Tini tapi tidak ada respon, dia kasihan sama saya, nyamperin saya lah. "Dek, kamu nyari Mbak Tini?" "Iya Bu, saya nyari Mbak Tini." "Emang kamu nggak tahu?" "Tahu apa?" "Mbak Tini sudah lama meninggal dunia." Ketika ibu-ibu itu mengatakan Mbak Tini sudah lama meninggal dunia, saya sama sekali tidak percaya dengan yang beliau katakan. Dari posisi duduk saya berdiri, mendekati ibu-ibu itu dan saya kembali bertanya, "Yang benar Bu, Mbak Tini sudah meninggal?" "Iya, kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu Mbak Tini meninggal dunia. Kamu lihatlah, rumahnya udah nggak ada yang ngurus lagi. Anak-anak Mbak Tini kemana? Orang yang biasa ngejaga rumah Mbak Tini kemana? Ya mereka semuanya pulang ke Jawa." Nah, jadi dari sini si ibu itu menawari saya, "Kalau kamu mau tahu kisah tentang Mbak Tini, yuk ngopi yuk di rumah ibu." Nah, kebetulan ya saya udah hampir setengah jam duduk di depan rumah almarhumah Mbak Tini. Teriak-teriak nggak ada orang, yo kerongkongan pun haus. Di sini saya ngikutlah sama si ibu itu untuk mencari tahu dan mendengar lebih detail lagi Mbak Tini ini meninggalnya kenapa, Mbak Tini ini meninggalnya kapan. Ya, si ibu itu nyuruh saya masuk ke rumahnya. Jadi sesampainya masuk ke ruang tamu, ibu-ibu itu bikin kopi lah ke dapur. Nah, setelah 1 cangkir kopi disuguhkan, si ibu-ibu itu berdua sama suaminya pada pagi hari itu duduk sama saya di ruang tamu. Kami bertiga. Beliau pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, si bapak dulu nanya sama saya, "Kamu udah sering main ke rumah Mbak Tini?" Ya, saya jawab dengan jujur, "Dulu Pak, sekitar 5-6 tahun yang lalu. Saya sering, hampir setiap minggu lah, bahkan 2 minggu sekali. Setiap malam Selasa, setiap malam Jumat, saya pasti datang ke rumah Mbak Tini. Memang kamu ada hubungan apa sama Mbak Tini? Apakah ada hubungan saudara? Apa cuma sekedar berkunjung, ada keperluan?" Di sini saya mengatakan, kalau saya dengan Mbah Tini memang awalnya nggak kenal Pak. Kami nggak ada ikatan darah, tapi karena kedekatan saya dengan si Mbah Tini ini, beliau sudah menganggap saya sebagai cucunya sendiri. Jadi tujuan saya datang pada hari ini untuk berkunjung ke rumah Mbah Tini karena sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan beliau, dan belakangan ini saya selalu teringat wajah dari almarhumah Mbah Tini. Oh, pantes lah kamu nggak tahu akhir riwayat dari Mbah Tini. Nah, si bapak pun di sini menceritakan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Mbah Tini kan kamu tahulah usianya sudah sepuh sekali. Memang usia Mbah Tini ketika 5-6 tahun ketika saya masih sering berulang ke rumah Mbah Tini, usianya tuh 70 lebih. Ya, 72 atau 71 kurang lebih segitulah. Tapi walaupun usia Mbah Tini ini sudah menginjak 70 tahun ke atas, mungkin kalau sahabat-sahabat saya gambarkan perawakan atau bentuk fisik dari Mbah Tini, sahabat-sahabat pasti akan mengira kalau Mbah Tini ini usianya baru sekitar 50-55 tahun. Sama sekali tidak terlihat tua, sama sekali tidak terlihat aura dari Mbah Tini itu menunjukkan usianya sudah lanjut sekali, sama sekali tidak. Ya, yang menandakan kalau Mbah Tini itu usianya sudah uzur cuman dari gigi sajalah. Ya, sebagian gigi dari Mbah Tini ini sudah mulai kropos. Mbah Tini nggak mau dia pakai gigi palsu. Jadi si bapak di sini mulai menceritakan, Mbah Tini ini nggak ada sakitnya, sakit yang parah tuh nggak ada. Mungkin kamu tahu penyakit dari Mbah Tini itu cuman asam urat, sama kalau dia keseringan jalan keluar rumah, kakinya tuh bengkak. Cuman itulah yang dikeluhkan sama Mbah Tini. Kami pun kaget di sini ketika anak-anak dari Mbah Tini, suami dari Mbah Tini ngebopong Mbah Tini itu bawa masuk ke dalam mobil, dan ketika kami tanya, ketika warga-warga di sini bertanya, Mbah Tini mau dibawa kemana? Mbah Tini mau dibawa pulang ke Gunung Kemuku. Nah,
Memangnya kenapa? Mbah Tini sakit. Hei, bapak-bapak itu sempat ngebentak lah ya sama anaknya si Mbah Tini. Kamu tuh yo jangan gendeng. Kamu tuh yo yang waras lah, yang betul lah. Ibu kamu sakit, jangan dipaksain untuk pulang kampung. Bawa dulu ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, diperiksa sama dokter, mendapat perawatan medis. Kalau kondisinya sudah lebih membaik, barulah kamu bawa pulang kembali ke kampung kamu di Gunung Kemukus. Tapi anaknya dari si Mbah Tini ini mengatakan kepada si bapak ini, ibu ini sudah berpesan kepada kami, ketika sakitnya sudah mulai parah, ketika beliau sudah tidak sadarkan diri dalam beberapa waktu yang akan datang, dalam beberapa waktu ke depan ini, ibu sama sekali tidak mau dibawa ke rumah sakit. Pesan ibu cuman tolong bawa aku kembali ke Gunung Kemukus. Itulah amanat terakhir dari ibu sebelum ibu jatuh sakit. Jadi kami nggak ada yang berani untuk membantah apa yang beliau pesankan. Singkat cerita di sini, mobil yang membawa Mbah Tini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Satu buah mobil minibus berangkatlah dari Jambi menuju ke Gunung Kemukus, yang mana di sini jarak kalau menggunakan mobil ya, kalau menggunakan jalan darat untuk sampai ke Gunung Kemukus itu kurang lebih menempuh perjalanan 2 harian, 2 hari 2 malam. Tapi di sini si bapak ini nggak tahu ya, mobil itu menuju langsung ke Gunung Kemukus atau mobil itu cuma mengantarkan Mbah Tini menuju ke Bandara Sultan Taha Saifuddin yang ada di Jambi untuk terbang ya menuju ke Jakarta. Mungkin dari Jakarta nanti Mbah Tini dibawa menggunakan kendaraan, menggunakan jalur darat, itu kan jaraknya lebih dekat lagi. Si bapak tidak tahu pasti apakah Mbah Tini ini pergi ke Gunung Kemukus menggunakan mobil tersebut atau menggunakan jalur lain atau terbanglah menggunakan pesawat. Singkat cerita di sini, 2 minggu setelah kepergian Mbah Tini ya, dibawa sama anaknya dalam kondisi sakit, anak-anak dan suami Mbah Tini pun pulang ke Jambi. Tapi di sini Mbah Tini tidak terlihat. Disinilah si bapak ini, tetangga yang pertama kali menanyakan kemana Mbah Tini dan gimana kabar Mbah Tini sekarang. Anak-anak Mbah Tini, suami Mbah Tini mengatakan, ibu sudah tenang di sana, ibu sudah meninggal. Ketika beliau sampai menginjakkan kakinya ke kampung halaman di lereng Gunung Kemukus, ibu pun menghembuskan nafas terakhir. Mbah Tini meninggal dunia. Dan di sini si bapak ini karena penasaran, kok yo kalian tahu nih ibu kalian nih sekarat, kenapa kalian ya istilahnya nggak bawa ke dokter dulu lah, kenapa harus ngikutin amanat yang sudah diberikan ibu? Mungkin kalau Mbah Tini tidak dipaksa berangkat ke Gunung Kemukus, mungkin kalau dibawa ke rumah sakit dulu nyawa Mbah Tini masih bisa diselamatkan. Tapi anaknya Mbah Tini di sini kembali menegaskan, ini adalah amanat dari ibu. Ibu mengatakan, aku lahir di Gunung Kemukus dan ketika aku mati nanti, aku mau mati di Gunung Kemukus. Nah, jadi setelah kematian dari si Mbah Tini, anak-anaknya pulang cuman untuk beres-beres barang dan anak-anak dan suami Mbah Tini pulang kembali ke Jawa untuk kembali ke kampung halamannya. Makanya rumah Mbah Tini udah nggak ada yang ngurus lagi. Banyak deh, bukan cuma kamu saja orang yang mencari Mbah Tini, banyak sekali. Apalagi awal-awal 1 bulan 2 bulan ketika Mbah Tini ini baru meninggal, setiap orang yang datang kami ceritakan kalau Mbah Tini meninggal di Gunung Kemukus, Mbah Tini meninggal di kampung halamannya. Tidak ada satu orang pun yang percaya kalau Mbah Tini sudah meninggal dunia. Karena terakhir mereka bertemu dengan Mbah Tini, kondisinya itu masih sehat walafiat, tidak menunjukkan gejala kalau Mbah Tini sakit. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari si bapak tetangga dari Mbah Tini, saya tidak berani berargumen, saya tidak berani nambahin omongan ya. Saya pun langsung minta izin, berterima kasih atas segelas kopi dan informasi yang telah diberikan kepada saya. Saya pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar jam 3 ya, jam 3 sore lah. Saya pulang ke rumah, sampai di rumah saya ceritakan sama bapak, Pak, bapak dapat info nggak?
Info apa? Mbah Tini, Pak. Mbah Tini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Bapak kan dekat juga sama Mbah Tini. Bapak sering ikut dengan saya pergi ke rumah Mbah Tini. Kami tuh sering konsultasi atau sharing lah tentang masalah ilmu kebatinan, sharing tentang masalah-masalah hal-hal yang goib lah, hal-hal yang kalau kita ceritakan sama orang yang tidak mengerti ilmu kebatinan, tidak mengerti tentang hal gaib, kita dibilang nggak waras. Nah, itu saya sering sharing sama orang-orang seperti Mbah Tini. Dan ketika Mbah Tini meminta saya untuk pergi ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual pesugihan, di sini kan Mbah Tini berpamitan kepada bapak saya, meminta izin kepada bapak. Dahlah, nak bujang, izininlah anak kamu pergi ke Gunung Kemukus. Mbah yang jamin kalau ritual pesugihan di Gunung Kemukus yang akan dilakukan sama anak kamu akan berhasil. Mbah Tini meminta izin langsung kepada bapak saya, tapi bapak saya di sini mengembalikan permasalahan ini kepada saya. Terserahlah Mbah, terserah Rio. Kalau Rio mau ya jalanin, kalau enggak ya kita nggak bisa maksa. Nah, cerita itu sudah saya ceritakan di sebuah video ketika channel Rio Wijaya ini mencapai 100.000 subscriber spesial. Kisah itu saya angkat di sebuah kisah misteri. Mungkin untuk sahabat yang belum mendengarkan kisahnya, sahabat bisa mengklik link yang sudah ada di box deskripsi. Sahabat-sahabat bisa mendengar perjalanan misteri saya hampir melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, jadi lanjut di sini ceritanya. Ketika Bapak mendengar kalau Mbah Tini meninggal dunia, Bapak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga apa yang terjadi di masa lalu, apa yang dilakukan oleh Mbah Tini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bapak ini sedikit sedikit banyak tahu lah kisah dari kehidupan Mbak Tini, kisah dari kehidupan Mbah Tini, profesi yang dilakukan oleh Mbah Tini dari muda. Beliau ini jadi juru kunci pesugihan di Gunung Kemukus. Mbah Tini ini adalah seorang praktisi pemasang susu. Mbah Tini ini berkecimpung, bergelut di dunia hitam. Boleh kita katakan alirannya itu aliran sebelah kiri. Ya, aliran yang sedikit menyala. Karena Mbah Tini ini menjadi praktisi untuk orang yang memasang susu, dan sekaligus Mbah Tini di sini menjadi juru kunci pesugihan Gunung Kemukus. Nah, jadi Bapak di sini kembali mengingatkan kepada saya, ya mudah-mudahan apa yang dilakukan Mbah Tini semasa hidupnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Mbah Tini untuk kedepannya di alam yang sudah ditentukan oleh Allah, bisa mendapat keringanan lah dari apa yang sudah beliau lakukan. Di sini Bapak mengingatkan saya, ingat, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik dan buruknya, itu tidak dapat manusia yang menentukan. Mungkin kalau kita lihat dari pandangan mata kita, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang terlihatlah dari sosok Mbah Tini, kita bisa memastikan Mbah Tini ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kita nggak tahu di sini. Ketika orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu cuma Allah yang tahu. Ketika dosa-dosanya, ketika beliau sebelum menghembuskan napas terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya dan sekaligus melepas dosa-dosanya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Bapak di sini berkali-kali menekankan kepada saya, ingat, jangan sampai terucap di lisan kamu, jangan sampai terfikir di benak kamu bahwa menganggap Mbah Tini meninggal dalam keadaan sesat sebagai juru kunci pesugihan. Buang jauh-jauh perasaan itu, takutnya nanti batin kamu kotor. Ini bisa menjadi fitnah. Itu yang dipesankan oleh Bapak. Dan di sini saya kembali akan sedikit mengulas cerita yang dibagikan Mbah Tini langsung ketika saya masih sering berulang main ke rumah si almarhumah Mbah Tini. Mbah Tini di sini saking dekatnya dengan saya. Beliau menceritakan kepada saya kisah hidupnya, mulai dari beliau kecil, mulai dari profesi yang dilakukan Mbah Tini, kenapa si Mbah ini bisa jadi juru kunci pesugihan. Dan di sini saya sempat bertanya kepada Mbah Tini, Mbah,
kalau memang ritual pesugihan Gunung Kemukus yang Mbah tawarin sama saya itu bisa berhasil, bisa menjanjikan uang dengan nominal yang besar, bisa menjamin kehidupan saya di dunia ini bergelimang harta, kenapa Mbah saja yang tidak melakukan ritual pesugihan ini? Saya sempat bertanya dan dijawab langsung oleh Mbah Tini. Beliau mengatakan, sampean kok nanya kayak gitu sama Mbah? Yo sampean mikir sendirilah, mana ada dokter yang ngobatin dirinya sendiri. Pasti kalau dokter sakit dia pergi ke temannya yang dokter satu lagi. Ya ndak ada lah yang namanya seseorang yang sudah menjadi juru kunci pesugihan itu dapat melakukan ritual pesugihan. Itu ada sumpahnya. Kami di sini disumpah hanya untuk mengabdi untuk ya istilahnya memberikan jalan untuk orang-orang yang mendapatkan berkah dari ngalap rezeki ritual pesugihan. Karena di sini Mbah Tini mengatakan ritual pesugihan yang dilakukan di Gunung Kemukus itu digolongkan sebagai ngalap rezeki. Ngalap rezeki itu ya meminta rezeki lah ya, meminta rezeki dengan ritual-ritual tertentu. Itu paham yang dikatakan oleh Mbah Tini. Mungkin sahabat-sahabat ada pemahaman lain bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi Mbah Tini di sini mengatakan awalnya Mbah juga nggak kepikiran kenapa si Mbah ini bisa jadi juru kunci pesugihan di Gunung Kemukus. Mbah nggak tahu kenapa. Awal kisahnya Mbah Tini ini pernah menuntut ilmu kebatinan dengan salah satu tokoh lah boleh dikatakan yang ada di Gunung Kemukus, yang mana masanya sudah lama sekali, masanya sudah lampau sekali berlalu. Mbah Tini mengatakan usianya ketika nuntut ilmu kebatinan dengan tokoh tersebut, usianya kurang lebih sekitar 18 masuk 19 tahun. Di sini aku nilai waktu kecil tuh badanku ini tinggi, kurus, hitam. Nah, jadi teman-teman sebayaku yang wedok, dia bilang ya, yang cewek, yang lanang, semuanya tuh ngeledekin aku jadi kayak bahan bulian kayak gitulah. Mereka selalu mengolok-olok aku dengan olokan cencorang. Karena cencorang itu kan kurus, tinggi, matanya belok. Nah, jadi karena bulian seperti itu, karena teman-temanku selalu mengolok-olok aku dengan sebutan cencorang, aku pun minder lah untuk bergaul. Sedangkan pada saat itu, teman-teman yang usianya sebaya sama aku, mereka itu sudah gendong anak. Mereka itu semuanya sudah menikah, tapi aku ndak ada laki-laki yang mau sama aku tuh ndak ada. Nah, dari situlah Mbah Tini ini memberanikan diri mencari informasi. Barangkali ada jalan atau ada solusi ya untuk bisa merubah penampilannya agar terlihat menarik. Singkat cerita, Mbah Tini mengatakan bertemulah tanpa sengaja Mbah Tini ini dengan seorang tokoh yang namanya tidak berani saya sebutkan di sini. Kita sebut saja karakternya dengan tokoh ya. Dengan si tokoh ini merupakan seorang laki-laki, beliau merupakan seorang petapa. Saat itu beliau berada atau wilayah tapaannya ya, itu di sekitaran lereng Gunung Kemukus. Yang mana ketika Mbah Tini waktu usia 18-19 tahun, ini udah puluhan tahun yang lalu. Kalau dari tahun 2022, ini udah sekitar 80 tahunan yang lalu lah ya, 80 tahun yang lalu. Mbah Tini mengatakan orang-orang yang datang ke Gunung Kemukus tidak ramai ya, tidak ramai seperti di era-era tahun 80-90-an lah. Ya, di tahun itu Gunung Kemukus ini pun belum terbuka kayak sekarang. Ya, Gunung Kemukus ini belum diambil alih sama pemerintah. Bangunan-bangunan yang ada di sana tuh belum ada. Bahkan di sini makam keramat Pangeran Djoko Samudro yang ada di atas sana itu sama sekali belum tersentuh ya. Jadi warga-warga lokal sajalah yang datang ke sana, bersihin makamnya, yang punya hajat mereka mandi di sendang. Dan petapa yang ditemui oleh si Mbah Tini, si tokoh ini, dia bertapa di sekitaran pemandian atau sendang Dewi Ontrowulan. Nah, bertemulah Mbah Tini dengan si tokoh ini. Mbah Tini melihat penampilan si tokoh ini berbeda sekali dengan orang-orang pada umumnya. Mbah Tini pun di sini bertanya,
Pak E ngapain di sini, sendirian di sini, nggak kesepian apa? Si tokoh ini pun mengatakan kepada Mbah Tini, nggak kesepian. Aku di sini lagi diutus oleh Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan untuk menjaga sendang ini. Nah, jadi Mbah Tini di sini bertanya, memang ada apa di dalam sendang ini? Kok bisa-bisanya Raden Djoko Samudro dan Ibunda Ratu Dewi Ontrowulan mengutuskan atau memberikan amanat kepada Pak E untuk menjaga sendang ini? Oh, kamu mau tahu, Nduk, apa isi dari sendang ini? Baiklah, kalau kamu mau tahu, sini, duduk dekat Pak E. Mbah Tini pun duduklah di samping petapa tersebut. Matanya Mbah Tini di sini diusap. Tes. Seolah-olah mata batin dari Mbah Tini ini dibuka. Nah, ketika mata batin dari si Mbah Tini dibuka, yang tadinya yang terlihat di sekitaran sendang itu cuman semak-semak belukar yang namanya hutan masih ya di lereng Gunung Mukus pada saat itu. Ketika mata batin si Mbah Tini ini sudah dibuka oleh si sosok tokoh ini, kelihatannya seketika berubah. Yang dilihat sama Mbah Tini di sana adalah sebuah istana yang gemerlap, sebuah istana yang layaknya seluruh bangunan yang ada di sana terbuat dari emas. Mbah Tini di sini sempat kaget. Oh, masa iya di hutan seperti ini ada istana yang berlapis emas? Dan seketika si tokoh atau si petapa itu kembali mengusap mata si Mbah Tini. Apa yang dilihat Mbah Tini itu seketika langsung hilang. Nah, si tokoh itu mengatakan, udah Dok, sampean udah ngeliat apa yang saya jaga di sini. Itulah yang dititipkan oleh Dewi Ontrowulan dan Raden Djoko Samudro kepada saya. Nah, Mbah Tini di sini bertanya, apakah yang saya lihat tadi nyata? Nyata, namun tidak terlihat oleh mata kasat manusia pada umumnya. Semua yang kamu lihat tadi benar-benar nyata dan ada di sini. Singkat cerita, setelah si tokoh ini menjelaskan, dia sudah bertapa di sana, sudah bertahun-tahun bertapa di sana, meninggalkan anak istrinya demi mendapat kepercayaan Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan untuk mendapatkan kekuatan kebatinan. Dia tidak mencari kekayaan, tapi mencari kepuasan batin dengan memiliki bekal ilmu yang besar yang dijanjikan oleh Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Itulah yang dicari oleh si petapa ini. Nah, jadi Mbah Tini di sini ditanya sama si petapa tersebut, sampean ngapain ke sini, Nduk? Sendirian, anak gadis, jalan naik ke sini sendirian. Kamu tidak takut? Di sini Mbah Tini pun kembali menceritakan keluh kesah yang dirasakannya. Aku malu, Pak Le. Aku malu, Pak E. Aku nggak mau main sama teman-teman sebayaku. Memang kenapa? Si tokoh itu bertanya kepada Mbah Tini. Mereka kalau ketemu sama aku, ngeledek aku cencorang. Karena tubuhku kurus, hitam, mataku belok, masa aku dibilang mirip sama cencorang. Nah, lagi pula teman-teman yang sebaya sama aku, mereka sudah menikah. Bahkan mereka sudah ada yang menggendong anak. Tapi aku jangankan punya suami, berpikir ada laki-laki yang naksir sama saya saja, itu udah syukur. Itu yang dikatakan oleh Mbah Tini. Dan si tokoh ini ketawa, senyum ya, melihat ekspresi wajah Mbah Tini yang menceritakan kisah ini memang penuh dengan kesedihan. Si tokoh itu mengatakan, jadi sampean mau apa, Nduk? Sampean mau cantik, sampean mau terlihat menarik, sini. Biar Pak yang bantu. Singkat cerita di sini, hari itu juga Mbah Tini disuruh mandi di dalam sendang tersebut, di dalam pemandian Dewi Ontrowulan. Selesai si Mbah Tini ini mandi, si tokoh ini mengatakan kepada Mbah Tini, kamu akan saya pasangi susu kecantikan, yang mana ketika orang-orang melihat kamu, khususnya lawan jenis yang melihat kamu, orang-orang itu akan tertarik kepada kamu. Dan di sini Mbah Tini pun disuruh keesokan harinya
pergi ke pasar untuk mencari alat-alat yang diperintahkan oleh si toko ini. Mbah Tini pada saat itu disuruh mencari sedikit aja atau setitik lah emas, yang mana emas pada zaman dulu ya masih banyak ya orang-orang yang menambang emas. Pasir emas itu masih bisa dibeli. Ketika ada orang yang menjual emas hasil tambang, itu bisa dibeli. Pasir emas itu bisa dibeli, dan pasir emas itulah yang menjadi media untuk pasang susu pada zaman dulu. Karena jarum susu yang seperti sekarang ya, jarum emas yang seperti sekarang pada zaman dulu itu belum diproduksi. Jadi pasang susu itu dengan media itu memang pasir emas yang masih murni. Itulah yang disuruh si toko ini keesokan hari, yang disuruh si toko ini besok kamu datang ke sini. Jangan bawa banyak-banyak. Kalau banyak nanti kamu nggak ada duit buat belinya. Ya bawalah 1 titik atau 2 titik emas. Keesokan harinya ya Mbah Tini begitu pulang dari sana langsung ngerungsing lah sama ibu bapaknya. Bu, Pak, aku mau jual kalung nih, aku mau jual anting, aku mau nyari pasir emas. Untuk apa, Duk? Ya pokoknya cariin, Pak. Aku nggak mau tahu. Tolong, Pak, cariin. Nah, Mbah Tini di sini ya mendesak kedua orang tuanya. Namun orang tua Mbah Tini tidak menanggapi apa yang diminta sama anaknya, karena permintaan Mbah Tini ini kan agak sedikit aneh. Ya, Mbah Tini minta pasir emas. Orang tuanya nanya untuk apa, Mbah Tini sama sekali tidak menjawab. Mbah Tini di sini memberanikan diri pergi ke pasar dengan menukarkan sepasang kerabu atau sepasang anting-anting yang digunakan oleh Mbah Tini. Dicopotnya, ditukarkannya lah di toko emas yang ada di pasar. Mbah Tini mendapat beberapa butir pasir emas yang masih asli, masih belum dicampur. Itulah yang dibawa sama Mbah Tini pergi lagi ya, naik ke lereng Gunung Kemukus, pergi menemui si toko ini di sendang pemandian Dewi Ontrowulan. Sesampainya di sana, Mbah Tini nunjukin ya, Pak nih Pak aku bawa beberapa butir pasir emas. Untuk apa nih Pak Ya udah, kalau kamu udah bawa, kamu sekarang baring di sini. Mbah Tini pun rebahan. Nah, Mbah Tini mengatakan kepada saya, beberapa butir pasir yang dibawanya itu dipasang untuk menjadi susu di beberapa bagian. Bagian pertama di sini, pas di tengah-tengah sini, bagian kedua di bawah sini, di bagian ketiga dan keempat di sebelah kiri, sebelah kanan ya, pas di dekat tulang pipi. Nah, itulah yang dipasang sama si tokoh ini untuk membuat Mbah Tini ini terlihat lebih menarik lagi. Setelah prosesi pemasangan susuk dilakukan, Mbah Tini di sini diberikan beberapa wejangan. Pertama, kamu jangan makan buah pepaya, kamu jangan kena getah buah pepaya, jangan makan daunnya, pokoknya yang berhubungan dengan pepaya itu kamu hindari. Ketika nanti kamu makan buah pepaya atau kamu makan pucuk pepaya yang biasa dijadiin urap biasanya kan, susu yang ada di tubuh kamu itu luntur. Lunturnya bukan susunya yang keluar, susunya akan tetap ada di badan kamu, tapi kekuatannya yang luntur. Sama saja dengan bohong. Ketika susu itu sudah tidak ada energi gaibnya lagi, percuma juga. Di bagian-bagian tubuh kamu itu masih berada pasir emas, itu percuma. Jadi pesan dari si Pak ini, si toko ini kepada Mbak Tini, jangan berhubungan atau jangan dekat-dekat lah dengan pohon pepaya. Dan satu lagi, amanat dari si Pak kamu harus meneruskan ritual di sini. Meneruskan ritual di sini dalam arti kata yang dikatakan oleh Mbak Tini, setelah Mbak Tini mendapatkan apa yang dia inginkan.
Si Pai ini mengatakan semua yang dilakukannya ini lantaran Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Jadi kamu berhutang budi kepada Raden Djoko Samudro, berhutang budi kepada Dewi Ontrowulan, dan kamu harus menjaga tempat ini. Ketika nanti saya sudah tidak ada di sini lagi, kamulah yang harus menjaga tempat ini dan meneruskan ritual di sini. Dan Mbah Tini juga diwarisi jampi-jampi untuk memasang susu. Makanya Mbah Tini ketika di Jambi dikenal sebagai seseorang yang bisa memasang susuk pemanis yang sangat luar biasa sekali ampuh. Karena susuk yang dipasang sama Mbah Tini ini menggunakan kekuatan dari Gunung Kemukus, kekuatan langsung dari Dewi Ontrowulan. Yang mana Dewi Ontrowulan ini digambarkan seorang putri yang sangat cantik sekali. Kekuatan itulah yang digunakan Mbah Tini untuk memasang susuk memikat. Nah, singkat cerita di sini, setelah Mbah Tini memasang susuk di beberapa bagian wajahnya, awalnya di sini Mbah Tini sama sekali tidak percaya dengan hal tersebut, bahwa susuk itu bisa merubah penampilannya, bisa merubah penampilan Mbah Tini dari pandangan-pandangan orang-orang yang sering ngejek si Mbah Tini ini si cencorang. Ketika turun dari lereng Gunung Kemukus, Mbah Tini langsung bertemu dengan teman-temannya. Ya, teman-teman yang sering ngatain si Mbah Tini ini cencorang, jelek, hitam, kurus, tinggi. Mereka yang ada di sana sama sekali tidak mengenali Mbah Tini. Mbah Tini lewat depan mereka. Mereka sama sekali tidak negur. Cencorang mau kemana? Si kurus tinggi mau kemana? Sama sekali tidak. Terlihat dari ekspresi wajah mereka. Mereka itu bengong memperhatikan setiap langkah dari Mbah Tini. Mbah Tini pun melirik ke samping sambil tersenyum dan menyapa mereka. Apa yang kalian perhatikan? Barulah di sini mereka sadar ketika mendengar suara Mbah Tini. Mereka tahu, Tini, kamu Tini. Nah, Mbah Tini pun di sini merasa kalau apa yang terjadi ini rasa iya rasa enggak. Kok cepat sekali reaksinya. Teman-teman dari Mbah Tini ini tidak mengenali Mbah Tini lagi. Mereka mengatakan, kamu pulang dari mana? Kok penampilan kamu udah berubah? Kami tadi ngira kamu ini adalah dayang-dayang dari istana. Itulah yang diibaratkan oleh teman-teman Mbah Tini, bilang Mbah Tini ini penampilannya layaknya seorang dayang yang ada di istana. Kulitnya bersinar putih, bersih, wajahnya terlihat tirus, tubuhnya terlihat berisi. Ya, istilahnya yang tadinya Mbah Tini ini kurus tinggi, ini sekarang terlihat molek oleh teman-temannya. Itu semua berkat pengaruh susuk yang dipasang. Nah, singkat cerita di sini, setelah Mbah Tini ini melakukan ritual pasang susu, apa yang dikatakan si tokoh tadi ya, si petapa yang menjaga sendang Dewi Ontrowulan tadi, bahwa Mbah Tini inilah yang akan menjadi penerus. Nah, disinilah awal mula ketika Mbah Tini ini menjadi juru kunci pesugihan dan Mbah Tini ini berani untuk masang susu karena sudah mendapat istilahnya ijazah lah dari petapa yang ada di sana. Di sini awal mula Mbah Tini terjun menjadi seorang juru kunci pesugihan itu di usianya yang ke-21 tahun. Bahkan di sini Mbah Tini belum menikah pada saat itu. Mbah Tini ini sibuk dengan ilmu yang baru saja dimilikinya. Mbah Tini ini pergi ke sana sini dijemput sama orang untuk pasang susuk. Memang susuk yang dipasang sama Mbah Tini ini paten lah. Di Jambi ini mungkin siapa yang nggak tahu sosok Mbah Tini. Ya, mbah yang berasal dari Gunung Kemukus yang bisa masang susuk paten, orang-orang pasti tahu lah. Nah, jadi Mbah Tini di usia 21 tahun, dia belum menikah. Mbah Tini sibuk ya dengan aktivitasnya menjadi supranatural muda pada saat itu, wanita pula ya Mbah Tini ini. Mbah Tini di usianya yang kedua supranatural muda pada saat itu, dan pada suatu malam Mbah Tini ini mimpi didatangi oleh sesosok pangeran yang dikatakan Mbah Tini ini adalah sosok Pangeran Djoko Samudro. Wallahu alam ya, Mbah Tini di sini menggambarkan sosok yang mendatanginya di dalam mimpi itu adalah sosok Pangeran Djoko Samudro. Setelah pangeran itu datang di dalam mimpinya, ngobrol sama Mbah Tini, menanyakan apa yang selanjutnya akan dilakukan sama Mbah Tini. Karena Mbah Tini sekarang istilahnya ya sudah mendapat panggilan lah untuk kembali ke Gunung Kemukus untuk mengabdi. Dan ketika nanti Mbah Tini kembali ke Gunung Kemukus, mengabdi di Gunung Kemukus, Mbah Tini akan mendapatkan kelebihan, mendapatkan kekuatan
istilahnya kemampuan lebih dari yang dia miliki sekarang. Sosok yang ada dalam mimpi Mbah Tini yang digambarkan sebagai Raden Djoko Samudro mengatakan kepada Mbah Tini, ketika nanti kamu sudah yakin untuk kembali ke Gunung Kemukus, kamu tidak akan bisa pulang. Ketika kamu sudah yakin, memantapkan diri untuk benar-benar kembali ke Gunung Kemukus, untuk meneruskan ritual yang ada di sana, kekuatan yang akan saya berikan, kemampuan yang akan saya berikan, itu tidak akan terbayangkan dengan kamu. Tidak akan terpintas di pikiran kamu kekuatan seperti apa, itu tidak akan terbayang dan terpintas. Dengan keyakinan kamu, dengan ketulusan hati kamu mengabdi dan kembali ke Gunung Kemukus, kekuatan itu akan datang. Dan dengan satu catatan, ketika kamu sudah kembali ke Gunung Kemukus, dan ketika kamu sudah kembali ke Gunung Kemukus, kamu tidak akan bisa keluar dari Gunung Kemukus. Hidup dan matimu akan ada di Gunung Kemukus. Itulah sumpah atau janji juru kunci pesugihan Gunung Kemukus Mbah Tini kepada sosok gaib Raden Djoko Samudro, sang penguasa Gunung Kemukus. Setelah Mbah Tini bermimpi itu, memang ya rezeki lah pertama yang dikatakan Mbah Tini. Orang-orang yang datang untuk mencari Mbah Tini, ya ini orang-orang yang boleh dikatakan berpangkat, orang-orang yang memiliki uang banyak lah. Ketika Mbah Tini masang susu ke orang-orang tersebut, ya ke figur-figur tersebut, yang tadinya Mbah Tini upahnya itu seikhlasnya, tapi sekarang udah Mbah Tini ini mendapatkan upah atau bayaran yang setimpal, bahkan lebih lah beliau katakan. Dari sini Mbah Tini mulai taraf kehidupannya meningkat. Tapi pada saat itu Mbah Tini belum kembali ke puncak Gunung Kemukus. Walaupun rumah Mbah Tini ini di sekitaran Gunung Kemukus, tapi permintaan dari Raden Djoko Samudro, Mbah Tini ini harus naik ke atas, harus kembali ke Gunung Kemukus, dalam arti kata harus betapa di Sendang Dewi Ontrowulan dan betapa di puncaknya sana, di makam Raden Djoko Samudro. Mbah Tini belum kepikiran ke sana, dia terus menjalankan aktivitasnya hingga pada satu ketika sosok gaib Dewi Ontrowulan dan sosok gaib Raden Djoko Samudro kembali datang menemui Mbah Tini. Mereka cuma mengatakan, "Duh, kapan kamu pulang? Sudah waktunya kamu kembali." Cuman mengatakan itu dan seketika mereka menghilang. Semenjak Mbah Tini mengalami mimpi tersebutlah, Mbah Tini memutuskan untuk mengabdikan dirinya naik ke puncak Gunung Kemukus untuk melakukan ritual sebagai juru kunci pesugihan. Ritual-ritual yang dilakukan Mbah Tini di sini diceritakan semua kepada saya. Ritual-ritual seorang juru kunci pesugihan selain sumpah untuk terus menjalankan apa yang sudah ada di Gunung Kemukus, untuk mengajak orang, untuk mengenalkan kalau Gunung Kemukus ini merupakan tempat yang bisa ngalap rezeki. Orang-orang yang datang menemui Mbah Tini dari manapun mereka berasal dan di jam berapapun mereka datang, Mbah Tini sama sekali tidak boleh menolak. Walaupun di sini Mbah Tini sedang ada istilahnya urusan yang sangat penting lah. Ketika ada orang datang minta antarkan, "Mbah, aku mau berziarah ke makam Raden Djoko Samudro. Tolong antarkan aku sekarang." Mbah Tini di sini tidak dapat menolak. Kalau Mbah Tini menolak, Mbah Tini mendapatkan deritanya sendiri. Istilahnya seperti sosok yang ada di Gunung Kemukus itu marah sama Mbah Tini. Teguran yang diberikan oleh sosok itu parah. Mbah Tini ini bisa demam panas, Mbah Tini bisa mengeracau, dan Mbah Tini ini bisa istilahnya ruh atau jiwa dari Mbah Tini ini bisa terbelenggu dan tersiksa di alam gaib. Pernah satu ketika Mbah Tini ini menolak karena Mbah Tini sedang ada acara penting. Acara ini tidak bisa ditinggalkan. Ada orang datang, meminta Mbah Tini, "Mbah, tolong Mbah, antarkan aku untuk sampai ke puncak Gunung Kemukus untuk berziarah ke makam Raden Djoko Samudro, dan sesampainya di sana tolong Mbah hubungkan aku dengan Raden Djoko Samudro dengan doa yang Mbah lafalkan. Aku ingin minta naik jabatan." Pada saat itu pejabat yang datang, Mbah Tini bilang, tapi Mbah Tini di sini sudah diberikan uang. Mbah Tini menolak karena Mbah Tini ini tengah melakukan resepsi pernikahan.
Pada saat itu Mbah Tini ini mau ijab kabul, Mbah Tini ini mau nikah loh. Nggak mungkin lah resepsi pernikahannya ini ditinggalin cuman gara-gara mau nganterin orang naik ke Gunung Kemukus. Di sini Mbah Tini menolak dan Mbah Tini pun mendapat tulah. Di malam pertama pengantin Mbah Tini, yang tidur di samping Mbah Tini itu bukan sosok suaminya, melainkan sosok yang sangat mengerikan sekali. Ya, ini cuma penglihatan dari Mbah Tini, padahal yang tidur di sampingnya itu ya memang sosok suaminya. Sosok suaminya itu seketika dilihat sama Mbah Tini berubah seperti menjadi sosok buto hijau. Dengan perut buncit yang besar, dengan di bagian leher itu ya kalung-kalung yang terbuat dari tengkorak, dengan rambut yang mekar seperti itu. Mbah Tini pun ketakutan dan beliau sadar. Mbah Tini sudah salah, Mbah Tini sudah melanggar pantang. Dan semenjak hari itu, ketika Mbah Tini mendapat panggilan untuk kembali ke Gunung Kemukus, Mbah Tini tidak dapat menolak. Ini sudah menjadi sumpah. Dan sumpah selanjutnya yang dilakoni oleh Mbah Tini, siapapun yang berhasil melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus, 1 sen pun Mbah Tini tidak boleh mengharapkan imbalan. Jangankan meminta, mengharapkan saja Mbah Tini tidak boleh. Karena ini adalah sumpah dan ini sudah menjadi tanggung jawab Mbah Tini. Itulah yang dilakoni Mbah Tini dari usianya 21 tahun sampai Mbah Tini wafat di usianya yang ke-80 tahun lebih. Sekitar 60 tahun Mbah Tini menjadi juru kunci pesugihan. Ya memang Mbah Tini bilang rezeki untuk Mbah Tini itu memang datangnya ada aja lah jalannya. Tapi melihat orang-orang yang datang ke Gunung Kemukus yang berdasarkan saran atau yang dibawa sama Mbah Tini, mereka sudah sugi-sugi. Mobilnya itu udah nggak bisa dihitung lagi banyaknya berapa. Apalagi salah satu yang ada di Jambi yang sekarang menjadi toke, dia bilang, ya toke sawit, dia bilang itu dia beli kebun sawit. Dia beli mobil truk untuk ngangkut sawitnya yang jumlahnya puluhan. Itu bukan hasil dari jual beli sawit, tidak. Kebun sawitnya itu cuma kedok. Ritual pesugihan Gunung Kemukus lah yang dilakukannya. Nah, jadi singkat cerita di sini, setelah Mbah Tini ini menjadi juru kunci ya di pesugihan Gunung Kemukus, Mbah Tini pun melakonkan apa yang seharusnya dilakukan oleh Mbah Tini. Seperti ketika Mbah Tini bertemu dengan saya, Mbah Tini mengatakan aura di dalam diri kamu ini bisa melakoni ritual pesugihan di Gunung Kemukus, karena tidak setiap orang yang bisa melakukan ritual di sana. Ada orang-orang tertentu, ada aura-aura tertentu. Jadi pada saat itu Mbah Tini menawari saya untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus, tapi alhamdulillah hampir saja kaki ini melangkah untuk berangkat ke sana. Tapi Allah berkata lain. Setiap usaha saya yang saya usahakan untuk berangkat ke Gunung Kemukus, alhamdulillah dibatalkan secara tidak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur, tapi banyak pelajaran yang saya dapat ketika saya mengenal Mbah Tini. Nah, akhir riwayat dari Mbah Tini ini tadi diceritakan sebelum Mbah Tini meninggal, dia dimimpiin untuk kembali ke Gunung Kemukus, ya seperti sumpahnya di awal tadi. Mbah Tini ini harus meninggal di Gunung Kemukus, dan saya tanya ya sama tetangganya Mbah Tini ketika saya datang dan diceritakan kalau Mbah Tini meninggal, ada nggak anak-anak Mbah Tini yang mewarisi sebagai juru kunci pesugihan? Ternyata nggak ada. Tidak ada yang mewarisi ilmu juru kunci pesugihan dari Mbah Tini. Jadi sekarang saya nggak tahu di Jambi ini siapa yang menjadi juru kunci pesugihan di Gunung Kemukus, saya nggak tahu, karena Mbah Tini mengatakan di setiap daerah itu ada orang yang menjadi juru kunci pesugihan Gunung Kemukus, itu ada, dan tanda-tandanya pun diberikan kepada saya. Tapi nggak mungkin saya share di sini kepada sahabat-sahabat semua. Nah, jadi itulah akhir riwayat atau sedikit sepenggal cerita perjalanan hidup dari Mbah Tini. Nah, di video selanjutnya saya akan ceritakan masih tentang kisah Mbah Tini. Kalau sahabat-sahabat setuju, tuliskan di kolom komentar. Saya akan menceritakan ketika Mbah Tini ini menuntut ilmu untuk memasang susuk. Mbah Tini ini spesialis memasang susuk wanita, khususnya memasang susuk di bagian-bagian tertentu. Mohon maaf sebelumnya, di bagian payudara dan di bagian alat kelamin dari wanita.
Mbah Tini di sini membeberkan semua ceritanya kepada saya. Untuk apa wanita-wanita memasang susuk di bagian itu, dan Mbah Tini di sini menceritakan kekuatan gaib dari susuk yang dipasang oleh Mbah Tini. Kalau sahabat-sahabat setuju, setelah video ini saya akan menceritakan kisah Mbah Tini yang memasang susuk di bagian alat kelamin wanita. Tuliskan komentar di bawah. Nah, demikian kisah sepenggal kisah dari perjalanan hidup Mbah Tini. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan saya di sini meminta untuk sahabat-sahabat semua yang berkenan saja untuk turut serta mendoakan almarhumah Mbah Tini, agar almarhumah Mbah Tini dapat tenang di alam sana. Segala perbuatan dan dosa yang dilakukan oleh Mbah Tini dapat Allah ampuni. Karena setiap manusia punya jalan masing-masing, punya takdir masing-masing. Apa yang dilakukan oleh Mbah Tini, wallahu alam, kita nggak tahu hukumnya apa. Tapi di sini saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat, walaupun profesi Mbah Tini sebagai juru kunci pesugihan, profesi Mbah Tini di sini sebagai tukang pasang susuk, tapi dengan uang yang dikumpulkan oleh Mbah Tini, beliau sudah dapat membangun sebuah tempat ibadah. Sebuah tempat ibadah yang dibangun oleh Mbah Tini. Jadi saya nggak ngerti hukumnya apa, kita nggak mikirin hukum tentang Mbah Tini ini apa di mata Allah, karena bukan itu urusan kita. Saya hanya mengajak sahabat-sahabat semua, mari kita sama-sama doakan agar almarhumah Mbah Tini dapat tenang di alam sana, segala dosa yang telah dilakukan di dunia ini dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri ingin dibagikan, bisa kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat yang ingin datang langsung menceritakan sebagai narasumber. Untuk sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya, bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91 dengan format narasumber. Untuk video kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.